jaga telinga. Sekarang kita mau bahas apa aja sih dosanya telinga. Coba kepikir, dosanya telinga apa aja? Yang pertama, dosanya telinga mendengarkan gosip. Dengerin gosip. Innal mustami'a hadal mu'tabin, katanya Nabi Muhammad alaihissalam. Sesungguhnya orang yang mendengarkan, yarhamukallah, mendengarkan gosip, mendengarkan ghibah, mendengarkan aib-aib orang yang disampaikan, ahadul mu'tabin, salah satu dari dua orang yang berghibah. Salah satu dari dua orang yang berghibah. Karena orang tuh nggak bisa ghibahin orang sendirian. Nggak bisa depan kaca gitu, gue sebel banget sama laki gue. Itu namanya bukan ghibah, teman-teman saya sekalian. Namanya nggak jelas itu apa ya, namanya stres kayaknya ya. Jadi saudara sekalian, yang namanya ghibah itu harus ada pendengar selain daripada yang berbicara. Nah ini maka yang mendengarkan itu juga sama dengan orang yang berghibah tadi ini, membicarakan aib orang tadi ini, gitu. Makanya hati-hati gitu kan. Saya nggak ikut-ikutan kok ngomongin orang, ya tapi kamu dengerin. Mendengarkan berbeda dengan terdengar. Nah kalau terdengar nih, kita lagi lewat kedengeran. Itu mesti kayak gimana? Kalau kayak begitu modelnya, faida marru billahwi marru kirama. Kata Allah SWT, kamu kalau mendengar lewat, kemudian kamu mendengarkan ada orang-orang yang sedang melakukan perkara yang lagu, perkara yang gak perlu, perkara yang gak ada pentingnya, perkara yang sama sekali tidak mendekatkanmu kepada Allah, tidak memberi apa-apa kepentingan dari urusan dunia ataupun urusan akhirat, marru kirama, lewatlah dalam keadaan mulia. Nggak usah ikut-ikutan cari tahu apaan-apaan. Ulang boleh gak ulang? Nah, gitu ya. Ya Allah, nggak usah. Emang tuh nambahin. Ya Allah, ya Allah. Hati-hati teman-teman saya sekalian. Itu bisa ikutan ahadul mu'tabin, salah satu dari dua orang yang berghibah. Dan ghibah tuh urusannya bukan perkara yang kecil. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, gitu ya, fala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakaritum. Sama katanya Allah, orang berghibah itu kayak orang yang makan bangkai daging saudaranya sendiri. Ngeri amat. Maka teman-teman saya sekalian, kalau ngeliatin ada orang lagi pada ngomongin orang, itu sama aja kayak kita lagi ngeliatin orang yang lagi makan bangkai saudaranya. Mau ikutan apa nggak kira-kira? Nggak deh, gitu kan? Kayak gitu aja. Ya tapi jangan menunjukkan rasa jijik gimana gitu. Kalian lagi pada ngomongin orang ya? Gimana, udah kenyang? Udah kenyang? Sadis ya. Ya Allah, sini dong duduk barengan sama kita. Sorry ya. Itu namanya nggak kiroma itu ya, nggak dalam keadaan mulia. Tapi dalam keadaan mulia itu yang iya nih masih ada keperluan yang lain, maaf ya, gitu. Jalan aja gitu. Kamar mandi mana? Gitu kan? Atau apalah segala macam cara untuk membuat kita menghindar dari keadaan yang seperti itu. Gitu, teman-teman sekalian. Hati-hati sama ghibah. Jangan sampai kita masuk. Alhamdulillah nggak dengerin ghibah, alhamdulillah nggak ghibah, tapi kemudian kita menjadi orang yang mendengarkan ghibah sehingga kita pun termasuk di antara dosanya orang yang berghibah tersebut. Gitu, mendengarkan gosip. Mendengarkan gosip di TV gimana Ustaz? Sama aja. Sama aja. Makanya ibu-ibu nih, terutamanya yang tidak berkegiatan gitu ya, maksudnya nggak kerja, nggak apa gitu kan, di rumah gitu. Ibu-ibu seribu sekalian, saya sarankan jangan suka pada ngedengerin infotainment. Emang semua infotainment ghibah? Nggak semua, tapi banyak yang ghibah. Kalau beritanya itu berita-berita yang baik sih nggak masuk ghibah ya. Si ini kawin sama si ini, nah itu nggak ghibah. Akan tetapi kalau beritanya perceraian, si istri ngejelekin suaminya, suami ngejelekin istrinya, abis-abisan. Waduh, belum lagi pertengkaran antara artis ini sama artis itu, gitu ya. Belum lagi kita ngata-ngatain dia, begini begitu segala macam.
Aduh. Itu termasuknya ghibah. Mana susah lagi minta maafnya. Kalau berita-berita yang kayak pejabat korupsi gitu-gitu kita dengerin ghibah apa enggak? Sebenarnya sih ghibah bukan ya teman-teman. Sebab la ghibata li fasikin, tidak termasuk ghibah terhadap orang fasik yang sudah kefasikannya jelas. Kalau udah terbukti dia memang korupsi, kemudian kita liatin sekedar pembelajaran, sekedar tahu, silakan aja. Kan begitu ya? Akan tetapi kalau sudah menjurus kepada hal-hal yang berbau ghibah, udah deh saudaraku sekalian, aib orang ada, tapi kita kan juga belum tentu nggak punya aib. Malahan bukan kayak begitu, aib kita nggak kalah banyaknya. Yang disebutin orang dari kita, yang disebutin orang lain tentang orang lain, itu aibnya tidaklah lebih sedikit daripada aib yang kita punya. Makanya daripada kayak begitu, mendingan lana a'maluna walakum rahimallahum ra'an, kata Nabi Muhammad. Didoain. Saudaraku sekalian, nih ya, bayangin kalau Nabi Muhammad masih hidup sekarang. Kalau Nabi Muhammad masih hidup sekarang, pengen ketemu apa enggak? Banget ya. Kalau ketemu mau ngapain? Saya tahu kalau ketemu mau ngapain? Minta doa. Bener apa enggak? Kalau ketemu kita mau minta doa sama Nabi atau ngajak selfie. Aduh, ini ya orang-orang zaman sekarang nih, ketemu sama siapapun ngajak selfie. Saya bisa ngebayangin, untung Nabi Muhammad udah nggak ada nih. Nabi Muhammad ada nih, ya Allah. Rasul sebentar, cek. Nggak asik banget kita caranya memperlakukan ulama-ulama kita ya. La ilaha illallah. Teman-teman sekalian, kalau Nabi Muhammad ada, pastilah kita akan minta doa sama beliau. Nah ini, saya kalau pelajarin waktu hidupnya Nabi tuh ada orang-orang yang masa hidupnya Nabi udah didoain Nabi. Salah satunya, rahimallahum ra'an a'ana ala ibnihi libirrih. Kata Nabi Muhammad, semoga Allah kasih rahmat terhadap orang tua yang memudahkan anaknya berbakti padanya. Nggak suka ngasih perintah-perintah yang berat-berat, anaknya jadi gampang bakti. Itu udah didoain rahmat sama Nabi Muhammad alaihissalam. Salah satunya lagi didoain rahmat yang berkaitan dengan kajian kita hari ini. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, rahimallahum ra'an ishtaghala bi uyubi nafsih an uyubi ghairi. Semoga Allah kasih rahmat. Ini disayangin bener sama Nabi. Ya Allah, rahmatilah ya Allah. Umat saya modelnya kayak begini nih. Yang kayak gimana Rasulullah? Ishtaghala bi uyubi nafsih an uyubi ghairi. Sibuk memperbaiki aib dirinya sendiri sampai enggak tahu aib-aibnya orang lain. Dia enggak cukup mendengarkan, dia enggak cukup cari tahu tentang aib-aibnya orang lain karena merasa aib dirinya masih begitu banyak. Karena aib dirinya lah yang paling penting untuk dia dengarkan, untuk dia cari tahu, dan dia berusaha untuk memperbaikinya. Maka saudara sekalian saya muliakan, hati-hati sama ghibah, hati-hati sama mendengarkan orang berghibah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada seorang perempuan solehah, terjaga benar-benar. Bapaknya soleh, salah satu dari wali min auliyaillah. Satu hari si anak perempuannya bilang, "Mbak, izin dong Mbak, mau ngapain?" "Mau hadir kondangan, ketemu sama teman-teman, ngeliat-liatin orang di kampung. Kok kayak saya nggak pernah hadir gitu." Kata abahnya, "Duh nak, nggak aman. Nanti kamu tuh akan mendengarkan orang ghibah, akan ngomongin orang akhirnya." "Oh enggak Pak, nggak ada. Insya Allah. Abah tahu kan, saya juga emang orang berusaha buat hati-hati. Coba aja gitu, coba." Kata abahnya, "Coba nak, kamu nggak pengen ngomong apa-apa?" "Enggak, saya mau rapi, jagain mulut. Coba kamu minum air, kamu taruh air dalam mulut kamu, ayahmu doa. Kalau sampai ada yang enggak baik yang kamu dengar, termasuk dalam urusan dosa, ketika keluar nanti, ketika pulang nanti airnya udah jadi darah, udah jadi najis. Ya, bismillah." Dia masukin air ke dalam mulutnya sedikit. Jadi dia pergi nih, hadir ke undangan.
Teman-teman sekalian, aman, dijagain hatinya, bener-bener nggak ngomong nggak apa. Namanya ada mulut, ada air di mulutnya, nggak bisa ngomong juga. Kalau ngomong kan airnya keluar. Jadi dia aman, jalan aja gitu, liatin hatinya terjaga. Setiap lihat orang, lihat ingetin kebaikannya, ini itu segala macam, nggak dengerin orang ngomong nggak enak. Pulang-pulang, coba kamu buka ini, jadi darah. Kok bisa ya bah ya? Kata si anaknya. Kok bisa nih? Asli bah, saya nggak dengerin apa-apa. Dan saya selalu berpikir yang baik-baik juga. Kenapa kok bisa kayak begitu? Coba kamu inget-ingetin lagi. Ada nggak perkara buruk yang kamu pikirkan tentang orang lain karena mendengar orang ngomong? Ingat. Iya sih bah, ada juga ternyata. Apaan itu? Saya ada ngelihat orang masuk ke dalam rumah tersebut, masuk ke dalam acara tersebut, yang satu pendek, yang satu tinggi. Yang pendek bajunya kepanjangan. Yang tinggi bajunya kependekan. Jadi orang-orang pada ngomong, bajunya kebalik. Mestinya kan yang mana bakal jalan ya. Gitu. Saya begitu ngelihatnya, iya gitu. Segitu doang, teman-teman saya sekalian. Ya Allah, ya Allah. Itu kalau orangnya denger kira-kira seneng apa sedih? Sedih, itu aja tuh. Udah termasuk diantara dosanya telinga. Gimana dengan kita nih? Kalau keluar udah gak aman aja. Jangankan keluar, di dalam rumah pun gak aman. Ya Allah, emang mesti bener-bener minta sama Allah buat dijagain telinga kita. Mesti pinter-pinter jaga nih. Ya, jadi itu. Yang pertama dosanya telinga adalah mendengarkan gosip. Kemudian dosanya yang kedua. Nah nih, saudaraku sekalian, mendengarkan musik-musik atau lagu-lagu yang mendatangkan kepada fitnah. Nggak semua lagu, nggak semua musik nggak boleh didengerin atau nggak bagus didengerin. Nggak apa-apa. Tadi tuh ada musiknya, ya kan ya? Tapi semuanya adalah sholawat, semuanya adalah suatu hal yang mendekatkan kita insya Allah kepada Nabi besar Muhammad alaihissalam, mendekatkan kita kepada surga. Terus yang model kayak gimana? Tuh yang orang-orang pada dengerin tuh lagu-lagu yang artinya mengarah kepada fitnah, mengarah kepada khana, mengarah kepada perzinaan. Saudaraku sekalian, saya muliakan, ngelihat judulnya aja sudah serem. Cinta Satu Malam. Sudah modelnya kayak gimana tuh? Belum dengar saya tuh lagunya. Kayak gimana tuh lagunya? Sedih bener kan, baru ngelihat judulnya udah sedih bener. Itu hal-hal yang mendekatkan orang kepada perzinaan. Kekasih gelapku. Itu maksudnya apa tuh? Maksudnya pacaran sama lampu lagi mati. Kekasih gelap sama listrik mati. Teman-teman saudara sekalian, jadi semua hal-hal yang orang ketika dengernya tuh mendekatkannya kepada perzinahan, itu tidak diperkenankan untuk kita dengar. Yang kalau setiap kita dengar jadi melayang-layang pikiran, jadi keingetan sama yang ibu-ibu nih, keingetan zaman-zaman muda. Yang adik-adik jadi keingetan sama si Fulan bin Fulan, gitu ya. Waduh, itu dia tuh, nggak baik tuh. Itu yumbitun nifaq, katanya Nabi Muhammad alaihissalam. Lagu-lagu yang mengarah kepada perzinahan seperti itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, seperti mana musim penghujan menumbuhkan jamur, cepat. Sementara lagu-lagu yang mendekatkan kepada pujian kepada Allah, pujian kepada Rasulullah, gitu ya, itu menumbuhkan keimanan, seperti musim penghujan menumbuhkan pohon. Cepat apa lama? Lama, tapi kuat. Saudara sekalian, makanya mesti sering-sering.
dengerin yang baik-baik, karena itu pohon imanmu lagi disiramin, gitu. Nyiramin kebaikan-kebaikan itu ya. Tapi kalau kita mendengarkan lagu-lagu yang kayak begituan, akhirnya kemudian kemunafikan bisa tumbuh di dalam hati kita. Naudzubillah min dzalik. Karenanya saya tuh kayak lebih setuju, lebih suka gitu ya, orang sekalian dengerin lagu-lagu yang dia nggak ngerti sekalian artinya, karena pakai bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa apa gitu. Mendingan daripada mendengarkan lagu-lagu nih anak-anak kita nih, daripada mendengarkan lagu-lagu berbahasa Indonesia yang dia paham tapi artinya nggak benar, gitu. Lebih bagus lagi mendengarkan lagu yang berbahasa Indonesia yang artinya bagus, kan gitu ya? Itu yang artinya bagus-bagus kan masih banyak. Lagu-lagu yang religius misalnya, atau lagu-lagu yang gak religius kan juga, yang tentang ayah ada, yang tentang ibu ada, gitu ya, yang tentang hal-hal kebaikan-kebaikan untuk tidak berputus asa, kan banyak juga gitu. Jadi kita mesti selektif, pinter-pinter. Jauh lebih bagus lagi kalau yang kita didengarkan oleh kita dan anak-anak kita adalah lagu-lagu yang misalnya sholawat, lagu-lagu yang puji-pujian kepada para kekasih-kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.